Shalom, selamat hari Minggu, selamat Minggu Kemenangan yang kedua ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua, Minggu Kemenangan. Tuhan kita sudah bangkit dan Dia menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya, meyakinkan para murid, meyakinkan para pengikutnya bahwa Dia telah benar-benar bangkit seperti yang telah dikatakan oleh Kitab Suci. Puji Tuhan, biarlah di dalam minggu-minggu kebangkitan ini, minggu-minggu Paskah ini, sukacita dan kemenangan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengikuti Tuhan, dan kita lebih bersemangat lagi untuk kita bersaksi bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 112, kita naikkan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah nobatkan Sang Raja mulia. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi Raja di dalam kehidupan kita dan Raja di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan bersemangat. Marilah nobatkan Sang Raja mulia, dengarkan lagu pujian mengisi angkasa. Hai bangkit jiwaku, hormati Rajamu yang mati bagi dosamu. Pujilah tak jemu. Marilah nobatkan Sang Raja hidupku. Sekat maut dikalahkan demi selamaku. Pujilah penebus yang mati tercelah, yang bangkit dan hidup terus senang selamanya. Bapak Ibu, mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan sengat maut adalah dosa dan kuasa atas dosa adalah Taurat. Namun syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kembali memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 112. Kita nyanyikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita mau memuji Tuhan, merajakan Tuhan Yesus yang adalah Raja kemenangan yang telah menang mengalahkan maut. Marilah nobatkan Sang Raja damai-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Marilah nobatkan Sang Raja damai-Mu. Umatnya dipersatukan, kuasa-Nya penuh. Kerajaan Tuhan kekal dan abadi. Perlu untuk umat sekalian menghadap tahtanya. Ayat yang keempat. Marilah nobatkan Sang Raja kasih-Mu. Terluka, rusuk, dan tangan demi selamatku. Terpujilah Tuhan, umat manusia. Termulia, terpuji terus selama-lamanya. Termulia, termulia, terpuji terus selama-lamanya. Termulia, termulia, terpuji terus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Termulia, terpuji terus selama-lamanya Tuhan kita Yesus Kristus penebus. Puji nama Tuhan. Mari kita terus memuji Dia Bapak Ibu dengan bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu di tempat kita berada bersama-sama kita mau bermazmur bagi Tuhan, kita bersuara, kita memuji Tuhan dengan bersemangat. Mazmur Daud, pujilah Yahweh hai jiwaku dan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Yahweh hai jiwaku dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Dia yang telah menebus hidupmu dari kebinasaan dan yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan belas kasihan. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Masa mudamu diperbaharui seperti Raja Wali. Yahweh menjalankan kebenaran dan keadilan kepada semua orang yang tertindas. Dia menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatannya kepada Bani Israel. Yahweh itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia tidak akan senantiasa menghukum atau menyimpan murkanya untuk selama-lamanya. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita, atau membalas kepada kita sesuai kesalahan kita. Seperti tingginya langit di atas bumi, begitulah kasih setianya yang besar terhadap orang-orang yang hormat akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikianlah Yahweh menyayangi orang-orang yang hormat akan Dia. Ayat 14, sebab Dia mengetahui rupa kita, Dia ingat bahwa kita adalah debu. Puji nama Tuhan. Mari kita terus mengagungkan Tuhan dalam hidup kita, memuji Dia, karena begitu besar kasih setianya pada kita. Anugerah adalah Dia tidak memperlakukan kepada kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Ya, firman Tuhan katakan. Ya. Kalau ajaran dunia ini hukum karma itu kau dapat apa yang kau buat, ya. Kalau saya berbuat dosa, maka saya menerima upahnya. Kalau saya berbuat jahat, saya menerima upahnya. Tetapi anugerah adalah walaupun saya tidak layak untuk mendapatkan pengampunan, tetapi pengampunan itu diberikan kepada saya dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma bukan gratisan ya, tetapi karena saya tidak mampu, maka itu dikaruniakan kepada saya. Dan walaupun saya memiliki semua kekayaan di dunia ini, saya tetap tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Itu namanya anugerah.
maka anugerah itu diberikan kepada saya. Itulah anugerah, itulah kasih sayang Tuhan pada kita. Mari kita terus mengasihi dan memuji Tuhan yang beranugerah. Tuhan kita adalah Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang sayang kepada kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Dan wujud kasih sayang kita itu kita nyatakan kepada Tuhan dengan menyerahkan hidup kita. Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita, hidup bagi kita, mari kita hidup bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji Tuhan dari Nafiri 171 ayat 1 dan ayat yang ketiga sebagai persiapan kita mau merenungkan firman Tuhan dan pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, ambil hidupku untuk menjadi kurban bagimu. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Tuhan, ambil hidupku akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya, kasih-Mu menggerakkannya. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu, dengan roh dan hikmat-Mu. Ya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, doa dan pemberitaan firman Tuhan kami serahkan pada hamba. Ya, shalom. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan buat udara yang segar, buat hari yang baru, buat hari Sabat yang Kau sediakan bagi kami, untuk kami boleh datang kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau. Berkatilah kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, semakin menguatkan pengharapan kami, oleh karena Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian, dan yang sudah menyelesaikan karya keselamatan bagi setiap kami, sehingga kami orang-orang yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, menjalani hidup kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu ini ketika kami membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita bersyukur untuk hari ini masih dalam suasana Paskah. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan topik firman Tuhan pada pagi ini adalah bertemu dengan Yesus di sepanjang jalan kehidupan. Kita akan membuka dua bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nanti saya minta kesediaan Ibu Dokter ya untuk membacakannya. Lukas 24 13 sampai 35, kemudian Markus 16 ayat 1 sampai 20. Nanti saya minta kesediaan di situ ada Mbak Eli. Mbak Eli ada di situ? Oh ya, nanti Mbak Eli yang membacakannya ya.
Lukas 24 ayat 13 sampai 35 saya akan tampilkan teksnya. Ayat 13 sampai 35. Oke, silakan Bu Dokter bisa membacakannya untuk kita. Oke. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu ada dua orang dari antara mereka sedang pergi ke sebuah desa yang bernama Emmaus, yang berjarak kira-kira 10 km dari Yerusalem. Dan mereka berbicara seorang terhadap yang lain tentang semua yang telah terjadi itu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri datang mendekati dan berjalan bersama mereka. Namun mata mereka seperti terselubung sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Dia berkata kepada mereka, "Apakah yang sedang kamu percakapkan seorang terhadap yang lain sementara kamu berjalan, sehingga membuat kamu muram?" Seorang yang namanya Kleopas menjawab dan berkata kepadanya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem sehingga engkau tidak mengetahui apa yang telah terjadi di sana pada hari-hari ini?" Dia berkata kepada mereka, "Apakah itu?" Mereka berkata kepadanya, "Peristiwa mengenai Yesus orang Nazaret itu, seorang nabi yang penuh kuasa, baik dalam perbuatan maupun perkataan, di hadapan Elohim dan di hadapan seluruh bangsa itu. Dan bagaimana para imam kepala dan para pemimpin kami telah menyerahkan dia ke dalam hukuman mati dan menyalibkan dia. Semula kami berharap bahwa dialah orang yang akan segera menebus Israel. Tetapi hari ini sudah hari ketiga sejak apa yang telah terjadi itu. Namun demikian, beberapa wanita dari antara kami telah mengejutkan kami. Mereka pagi-pagi sekali datang ke kubur. Bukan saja tidak menemukan mayatnya, mereka bahkan kembali dan berkata telah melihat malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa dia hidup. Lalu beberapa di antara kami telah pergi ke kubur itu dan telah mendapati pula, sama seperti para wanita itu katakan, tetapi dia tidak mereka lihat. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang yang bodoh dan yang lamban hati, untuk percaya kepada segala sesuatu yang telah para nabi katakan. Bukankah Mesias memang harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu dia menjelaskan kepada mereka hal-hal mengenai dirinya di dalam seluruh kitab, dimulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju dan dia berlaku seolah-olah hendak melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka mendesak dia dan berkata, "Tinggallah bersama kami, karena hari menjelang senja dan matahari hampir terbenam." Lalu dia masuk untuk tinggal bersama mereka. Pada waktu dia bersandar di meja bersama mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Maka terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi dia lenyap dari mereka. Mereka berkata seorang terhadap yang lain, "Bukankah hati kita bergelora di dalam diri kita ketika dia berbicara kepada kita dalam perjalanan dan ketika dia menjelaskan kitab suci kepada kita?" Mereka pun bangun dan langsung kembali ke Yerusalem. Mereka mendapati ke-11 murid itu tengah berhimpun dengan orang-orang yang bersama mereka. Lalu berkata, "Sungguh Tuhan memang sudah bangkit dan telah terlihat oleh Simon." Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi di perjalanan dan bagaimana mereka mengenal dia saat memecahkan roti. Sekarang kita lihat Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Minta kesediaan Mbak Eli ya. Markus 16 ayat 1 sampai 20. Markus 16 ayat 1 sampai 20. Dan setelah hari Sabat berlalu,
Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah, supaya setibanya di kubur itu mereka dapat mengurapi dia. Pagi-pagi sekali di hari pertama minggu itu, mereka tiba di kubur ketika matahari mulai terbit. Dan mereka berkata satu dengan lainnya, siapakah nanti yang akan menggulingkan batu dari pintu kubur itu bagi kita. Namun setelah memperhatikan kubur itu, mereka melihat batu yang sangat besar itu sudah terguling. Ketika masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat seorang muda sedang duduk di sebelah kanan dengan mengenakan jubah panjang berwarna putih. Mereka pun menjadi takut. Namun ia berkata kepada mereka, janganlah takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa dia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia seperti yang telah dia katakan kepadamu. Mereka pun cepat-cepat keluar dan lari dari kubur itu dengan perasaan takut serta kagum mencekam mereka. Tetapi karena ketakutan mereka tidak berkata apa-apa kepada siapapun. Ketika Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia menampakkan dirinya pertama-tama kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 roh jahat daripadanya. Wanita itu pergi dan memberitahukan mereka yang pertama selalu bersama dia, dan yang sekarang sedang berkabung dan menangis. Tetapi mereka tidak percaya ketika mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria. Setelah itu dengan rupa yang lain, dia menampakkan diri kepada 2 orang dari antara para murid yang sedang berjalan menuju ke sebuah desa. Lalu keduanya pergi menceritakan hal itu kepada yang lain. Tetapi mereka pun tidak percaya akan hal itu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Eli. Ya. Baik. Jadi kalau kita melihat ya dalam 2 bagian ini ya, Markus hanya menyinggung sedikit ya. Ayat 12 sampai 13, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid ya, dan itu adalah waktu mereka sedang berjalan menuju ke sebuah desa yang bernama Emmaus. Ya, nah tapi sebelumnya kita melihat di sini bagaimana Yesus dia menampakkan diri di sini ya kepada Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus dan Salome ya, yang dikatakan datang ke kubur untuk mengurapi dia. Ya, lalu kemudian mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret ya sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Lalu kemudian mereka memberitahukan ayat yang ke-9 sampai ayat 11 itu ya, di situ Yesus menampakkan diri di sini dikatakan kepada Maria Magdalena ya, lalu kemudian wanita itu pergi dan memberitahu mereka yang pernah selalu bersama dia
Ya, ayat 11, tetapi mereka tidak percaya. Lalu kemudian diulangi lagi oleh dua murid itu yang memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus dan kembali, tetapi mereka pun tidak percaya. Ya, nah, jadi Yesus sudah berulang kali menampakkan diri kepada para murid, tetapi mereka tidak percaya. Dan tadi di dalam Lukas yang kita baca itu adalah pertemuan dan juga pembicaraan secara detail ya dari dua murid itu, bagaimana mereka bertemu dengan Yesus, lalu kemudian bercakap-cakap dengannya di sepanjang perjalanan sampai kemudian mereka mengundang Yesus untuk makan bersama. Lalu kemudian waktu Yesus memecah roti, lalu dia hilang, baru mereka menyadari bahwa mereka sudah bercakap-cakap dan sudah makan bersama dengan Yesus. Ya, jadi ini adalah peristiwa setelah kebangkitan Yesus, apa yang dialami oleh para murid. Nah, topik kita pada pagi ini bertemu Yesus ya di sepanjang jalan kehidupan. Ya, satu topik yang penting, oleh karena hidup kita ini semua adalah sebuah perjalanan, betul ya? Semua kita ini hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, ada yang sudah menjalani kehidupannya hampir 80 tahun, bahkan ada yang lebih dari 80 tahun, ya. Kalau Opa Effendi sekarang udah berapa ini usianya? 85 saya kira sudah ada ya. Lebih ya, sudah lebih 85 ya. Wah, luar biasa. Ya. Nah, ada yang masih 40-an, 50-an, ada juga yang baru 20-an, ya. Nah, hidup kita ini ibaratnya adalah sebuah perjalanan. Ya. Dan biasanya hidup ini ya, yang kita jalani ini ya, ini sering sekali sesuatu yang biasa saja, ya, biasa saja, tapi juga terkadang menyakitkan. Ya. Saya tidak tahu bagaimana Anda melihat kehidupan Anda, apakah itu sesuatu yang biasa saja atau sesuatu yang luar biasa dalam pengertian Anda begitu mengalami sekali pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, ya, atau ya itu sesuatu yang menyakitkan ya karena ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan yang kita alami. Nah, eh, Tuhan mau ya supaya kita itu tidak menjadi kecewa ya, untuk tidak menjadi tawar hati ya, seperti apapun kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Mengapa? Karena kehidupan yang menyakitkan itu sering sekali itu adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ada seorang penulis Kristen, Paul Eberheimer, dia mengatakan begini ya, biasanya kita akan belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan melalui kesulitan, ya, melalui penderitaan. Ya, sukses sering sekali tidak membuat kita belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan dalam kehidupan, ya itu adalah kesempatan untuk kita belajar dan semakin berkembang. Dan itu juga merupakan saat ya atau kesempatan terbesar ya untuk bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Yaitu kalau kita memiliki mata untuk melihat. Ya, masalahnya dalam dunia ini kan banyak orang tidak memiliki mata rohani untuk melihat. Ya, matanya itu hanya mata jasmani saja. Ya, bukan mata rohani. Ya, jadi perlu memiliki mata rohani untuk melihat Yesus yang sudah bangkit. Ya, perlu memiliki mata rohani untuk kita bisa ya mengalami ya bahwa Tuhan itu hidup dan dia terus berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, dalam dunia kita ini kita melihat begitu banyak orang yang hidup itu mereka tidak memiliki mata rohani. Ya, matanya itu hanya mata jasmani. Ya, makanya hanya fokus pada materialisme, hanya fokus pada hedonisme, ya kepada kesenangan-kesenangan sesaat.
ya tidak bisa melihat hal-hal yang rohani, ya, hal-hal yang spiritual. Ya, sehingga orang kemudian kosong, ya, jiwanya itu menjadi kosong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan, ya, bahwa ya, manusia itu adalah makhluk rohani, kan? Ya, itu manusia itu adalah makhluk rohani. Bahkan Tuhan itu juga adalah makhluk rohani. Ya, Elohim itu roh, kata Yesus. Barang siapa ingin melihat dia, barang siapa ingin bertemunya, harus bertemunya di dalam roh dan kebenaran. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6:63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, perkataan-perkataan yang kukatakan, kata Yesus, itu adalah roh dan hidup. Ya, nah jadi penting sekali bagi kita untuk menjadi manusia rohani agar kita bisa, ya, bertemu dengan Yesus, ya, kita bisa melihat Yesus yang sudah bangkit. Nah, kita akan melihat, ya, latar belakang dari Lukas ini. Ya, kita tahu bahwa para pengikut Yesus sepenuhnya berharap, ya, bahwa dia akan menjadi raja mereka. Ya, mereka berharap Israel akan kembali makmur dan merdeka, ya, karena pada waktu itu mereka dijajah oleh Roma. Ya. Nah, tetapi harapan mereka itu sepertinya kandas karena pada Jumat sore yang menentukan, ya, dikatakan saat matahari terbenam di balik cakrawala, putra Elohim tergantung dingin dan tak bernyawa di salib. Jadi kalau Yesus yang dielulukan itu, dia mengendarai seekor keledai, masuk ke kota Yerusalem, dielulukan, ya, dia sebagai Mesias yang akan membebaskan orang Israel, tetapi ternyata yang terjadi, dia disalibkan. Ya, dia disalibkan. Nah, saat matahari terbit pada hari Minggu pagi dan pesta Paskah berakhir, kita bertemu dengan dua pengikut Yesus, ya, kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan mimpi bodoh mereka di Yerusalem. Ya, mereka merasa kecewa. Itulah sebabnya mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Emmaus. Bullshit itu, ya. Bahwa kita ini kedatangan seorang Mesias, sudah datang seorang Mesias akan membebaskan kita dari penindasan. Ya, tapi ternyata Yesus mati. Ya. Nah, kedua orang yang sedih itu mulai berjalan 7 mil ke Emmaus, bahkan ketika rumor kebangkitan beredar di antara para murid Yesus. Ya, kita bisa melihat ini dari Yerusalem itu kira-kira 24 kilo, ya. Ini adalah posisi dari Emmaus. Ya. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Ya. Nah, Lukas menggambarkan percakapan para murid sebagai sebuah gurauan dengan emosi yang besar dalam pencarian jawaban bersama. Ya, mereka bercakap-cakap, ya, di situ. Waktu mereka sedang bercakap-cakap tentang apa yang sedang terjadi, lalu kemudian Yesus datang. Ya. Frasa Yunani di situ dipakai kata homileo suzetio, ya, berbicara dan berdiskusi. Jadi kedua murid itu sedang berbicara dan berdiskusi, atau bisa juga diterjemahkan bercakap-cakap dan berselisih. Ya. Nah, para pengikut yang kecewa ini sangat ingin tahu mengapa pengharapan mereka kepada Mesias berakhir dengan tragis. Jadi mereka begitu merindukan sekali, ya, bahwa kemuliaan Israel seperti yang mereka alami pada zaman Raja Daud itu bisa kembali, ya, tetapi ternyata, ya, itu kandas, ya, sepertinya berakhir dengan tragis. Nah, kita melihat di sini ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan di situ di antara para murid, dua murid itu juga dengan Yesus, ya. Nah, Lukas menggunakan perangkat naratif yang cerdas yang disebut ironi sastra, di mana pembaca menyadari fakta-fakta penting yang tersembunyi dari tokoh-tokohnya. Ya, jadi kalau kita yang membaca itu kan kita sudah tahu kan, ya, kejadian sebenarnya bagaimana. Ya, tapi bisa kita bayangkan, ya, ketika
kedua murid ini mereka sedang bercakap-cakap ya, berbincang satu dengan yang lain. Nah, saat mereka berbicara dan berdiskusi, Yesus mendekati dan mulai ya berjalan bersama dengan mereka, tetapi mata mereka terhalang untuk mengenali dia. Dan dia berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, jadi rupanya Tuhan Yesus ini, ya Tuhan kita ini, dia punya selera humor juga begitu. Ya, dia tahu apa yang sedang mereka percakapkan, tetapi dia ingin mendengarkan pengakuan mereka. Ya, masalah yang kalian alami itu apa? Ya, ini kesulitan yang kalian sedang hadapi itu apa? Ya, nah, jadi seperti itu juga Tuhan, ya dia seringkali dia mau ya supaya kita itu terbuka menceritakan apa pergumulan kita ya, apa persoalan di dalam kehidupan kita. Ya, dan menceritakannya secara terbuka kepadanya. Nah, Saudara, kalau kita melihat di sini apa yang terjadi dengan kedua murid ini ya, dan juga dengan murid-murid yang lain ya, karena sebetulnya mereka kan sama saja ya. Tadi kita sudah membaca ya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu kemudian Maria Magdalena memberitahukan kepada mereka, mereka tidak percaya. Ya. Ini satu kali Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid minus Thomas, lalu mereka menceritakan kepada Thomas, Thomas bilang apa? Aku nggak percaya sebelum aku memasukkan tanganku ke dalam jarinya. Nah, jadi kita lihat inilah masalah yang dialami oleh kedua murid ini, dan juga murid-murid yang lain, dan juga sering sekali menjadi masalah dari setiap kita. Yaitu apa? Sudut pandang mereka tidak memiliki dimensi spiritual. Ya, membuat mereka memiliki pemahaman manusiawi tentang peristiwa tersebut. Ya, sudut pandang mereka tidak memiliki dimensi spiritual ya dalam dunia ini, Saudara. Ya, sebagian besar manusia itu hidup tidak memiliki sudut pandang spiritual, tidak mengerti hal-hal rohani. Nah, bagaimana kita bisa mengerti hal-hal rohani adalah kalau kita membaca firman Tuhan, kemudian kita mengerti firman Tuhan, dan kita sanggup untuk mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kita. Hanya tahu firman Tuhan dan mengerti aja nggak cukup. Sebelum orang memiliki hikmat, hikmat itu apa? Adalah kemampuan untuk mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memiliki dimensi spiritual. Kita hanya akan menjadi manusia daging. Ya, dalam dunia ini kita melihat ya, orang itu hidup ya, hidup secara kedagingan, tidak memiliki dimensi spiritual, tidak memahami hal-hal spiritual. Ya, sehingga kemudian apa? Dia tidak memiliki belas kasihan kepada sesamanya. Ya kan? Manusia saling memakan sesamanya. Manusia tidak memiliki compassion, belas kasihan. Tuhan Yesus mengatakan yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan memberikan persembahan. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Kleopas ya, salah seorang murid itu mencirikan kematian Yesus. Jadi waktu Yesus bertanya kepada mereka berdua, ya, kalian ini membicarakan apa? Lukas 24:18, seorang yang bernama Kleopas menjawab dan berkata kepadanya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, sehingga engkau tidak mengetahui apa yang telah terjadi di sana pada hari-hari ini? Lalu dia menceritakan itu kan, ya, tentang Yesus itu, yang diyakini sebagai Mesias, tetapi ternyata mati secara mengenaskan. Nah, jadi ini yang pertama ya, masalah dihadapi oleh para murid, dan saya kira juga masalah yang dihadapi oleh banyak manusia pada masa kini. Ya,
Mereka tidak memiliki sudut pandang yang memiliki dimensi spiritual. Sehingga mereka tidak mengerti hal-hal yang spiritual, ya, hal-hal yang rohani. Yang kedua, ya, agenda mereka sendiri menentukan ekspektasi mereka. Ya. Jadi mereka memilih pengharapan. Ya, itu pengharapan apa? Pemulihan bagi Israel, dilepaskan dari penjajahan Roma. Ya. Itu adalah agenda itu adalah agenda fisikal. Ya, dimensinya dimensi fisik. Bagaimana supaya orang Israel secara fisik boleh dibebaskan dari penjajahan Roma. Ya, tapi Yesus datang bukan untuk itu. Ya, dia datang jauh, ya. Itu agendanya itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada itu, bukan hanya untuk mengusir Roma keluar dari bumi Israel, tidak. Tapi untuk menyelamatkan orang berdosa termasuk orang-orang Roma, ya kan? Yang kemudian dalam perjalanan sejarah kita boleh belajar kemudian itu Roma itu menjadi orang Kristen kan sampai sekarang. Ya toh? Jadi bukan hanya mengusir Roma, tapi menaklukkan Roma di bawah kaki Yesus, ya, sehingga kemudian orang-orang Roma sampai hari ini mereka menjadi orang-orang Kristen. Nah, banyak murid membuat kesalahan dengan berpikir bahwa Mesias hanya akan merebut kembali hari-hari kemuliaan Raja Daud. Dengan kata lain, mereka berharap Yesus akan membawa Israel kekuatan dan kemakmuran yang pernah dia nikmati hanya akan diperbesar dan dilipat gandakan. Mengingat penyembahan eksklusif mereka kepada Tuhan. Ya, ini bukanlah keinginan yang tidak pantas. Ya, ini pantas. Ya? Orang kalau dijajah, ya dia ingin untuk bisa ini merdeka, ya. Itu sama seperti orang Ukraina itu kan. Ya, itu lucu tuh kalau orang itu justru mendukung Rusia. Ada pengamat politik perempuan itu, dokter itu. Malah puji-puji Putin. Malah puji-puji Rusia. Ya kan, dia mau menunjukkan bahwa dunia ini bukan hanya barat katanya. Loh, ini orang ini menginvasi negara lain loh. Itu bukan tanah dia. Dia bunuhin itu orang Ukraina, dia perkosa perempuannya, dia melakukan genosida. Saya bilang lucu sekali kalau ada orang Kristen itu justru mendukung Rusia. Ini kan ambisi seorang pemimpin yang ingin apa? Memperlihatkan kebesarannya. Dia mencaplok wilayah lain. Nah, mengingat penyembahan eksklusif mereka kepada Tuhan, ini bukanlah keinginan yang tidak pantas. Ya. Jadi orang ketika dia ditindas, ada negara lain, bangsa lain datang menginvasi wilayahnya, dan mereka ingin merdeka, itu adalah sesuatu yang pantas, ya. Itu sesuatu kerinduan yang pantas, ya. Bahkan ya, itu nggak normal kalau ada satu bangsa itu senang dia ditindas oleh bangsa lain. Ya. Tetapi dibandingkan dengan kenyataan yang terbentang di hadapan mereka, penindasan Romawi dan kematian Mesias, harapan mereka akan kemuliaan tampaknya telah hancur sama sekali. Ya, jadi harapan mereka di sini sepertinya sudah hancur. Karena tokoh yang mereka agung-agungkan dan mereka yakini sebagai Mesias, ya, justru mati di atas kayu salib. Nah, jadi ini masalah kedua, ya, agenda mereka menentukan ekspektasi mereka. Itulah kalau orang tidak memiliki ya sudut pandang spiritual. Ya, sehingga kemudian agenda mereka pun menjadi keliru, pengharapan mereka pun menjadi keliru. Yang ketiga, mereka gagal mengakui kebangkitan. Ya, dan tadi kita sudah lihat di dalam Markus juga kan, berulang-ulang kan itu. Bahkan Petrus sendiri, ya, kita ingat itu kan, waktu mendengar katanya Yesus bangkit,
Dia cepat-cepat berlari menuju ke itu kubur, lalu cuma mendapati kain lenan itu semua sudah terlipat rapi. Tapi tidak ada mereka yang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya. Mereka gagal mengakui kebangkitan. Jika kedua pengikut ini percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, mereka akan berjalan menuju Yerusalem untuk melihat Tuhan yang telah bangkit, bukan menjauhi Yerusalem, bukan malah pergi meninggalkan Yerusalem. Yang kedua, mereka akan melihat pencobaan, penyaliban, dan penguburan Yesus sebagai penggenapan dari semua yang Dia janjikan, bukan sebagai akhir dari harapan mereka. Kalau kita membaca di dalam Injil, ya berulang kali ya, berkali-kali itu Tuhan Yesus Dia memberitahukan bahwa Dia akan diserahkan kepada orang Farisi ahli Taurat, Dia akan disalibkan, Dia akan mati. Tapi kemudian Dia akan bangkit. Berulang-ulang Dia mengatakan kepada para murid hal yang sama. Itulah jalan mesianik, ya, yang ditentukan oleh Bapa kepadanya. Untuk itu Dia datang. Ya, sampai kemudian Dia menghardik itu Petrus kan dengan mengatakan, "Enyahlah setan." Karena Petrus dia mengatakan apa? Kau tidak akan disalib Tuhan. Hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Ya, Yesus mengatakan tidak bisa. Hanya itu satu-satunya jalan untuk keselamatan. Jalan untuk pengampunan dosa. Jalan untuk orang bisa sampai ke surga hanya melalui salib Yesus. Tidak ada cara lain. Ya, nah jadi yang ketiga mereka gagal mengakui kebangkitan. Nah, catatan Injil tentang kehidupan Yesus awalnya adalah dokumen yang dimaksudkan untuk dibacakan dalam pertemuan Kristen. Ketika pembaca sampai pada bagian cerita di mana Kleopas menceritakan peristiwa 3 hari terakhir, ya ketegangan di antara pendengar pasti tidak tertahankan ya, karena kedua pengikut itu sama sekali tidak memiliki mata untuk melihat apa yang seharusnya terlihat dengan jelas. Ya, jadi bisa kita bayangkan murid-murid Yesus sendiri, mereka tidak memiliki mata rohani untuk bisa melihat apa yang seharusnya terlihat dengan jelas. Ya, nah di sini kita bisa belajar satu prinsip. Tidak peduli berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi kalau kita ya masih memiliki sudut pandang hanya jasmania, hanya fisikal, hanya bersifat duniawi, bukan yang spiritual, maka kita tidak akan bisa melihat dimensi di mana Tuhan bekerja. Sehingga kemudian yang terjadi orang kecewa dengan hidupnya. Ya, ini seperti kedua murid ini. Karena apa? Mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, sehingga kemudian apa yang kita saksikan di sini, ya, akhirnya Yesus memecah keheningannya untuk menegur, ya, mengajukan pertanyaan dan menawarkan penjelasan dalam teguran. Ini kan, setelah diceritakan, Yesus tanya, kalian ini bicara apa? Kleopas bilang, apakah cuma engkau ini orang di Yerusalem yang nggak tahu apa yang terjadi? Nah, ini Yesus orang Nazaret, Mesias, bla 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 bla. Justru itu kita anggap dia akan membebaskan Israel, ternyata dia mati di salib. Lalu kemudian Yesus menegur mereka. Wahai orang bodoh dan lambat hati untuk percaya pada semua yang telah dikatakan para nabi. Ya kan, itu semua kan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus menunjukkan bahwa kedua pengikut itu mengetahui isi kitab suci, tetapi tidak menerima pesannya sebagai kebenaran. Ya, jadi hanya tahu kitab suci, tahu firman Tuhan, tetapi tidak menerima pesannya sebagai kebenaran. Akhirnya apa? Mereka gagal melihat rencana kedaulatan Tuhan. Ya,
Bukankah Kristus perlu menderita hal-hal ini dan masuk ke dalam kemuliaannya? Ya kan? Mereka telah mengacaukan harapan mereka sendiri dengan harapan yang Tuhan tawarkan, dan mereka telah gagal untuk melihat tujuan akhir Tuhan. Ya, untuk membantu kedua pengikut agar mereka bisa melihat, Yesus meninjau seluruh sejarah Israel dari saat keluaran hingga kebangkitannya sendiri, menyoroti rencana Tuhan bagi kedatangan Mesias. Ya toh, bahkan sejak kejadian ya, kalau kita lihat Kejadian 3:15 itu protoevangelium. Setan akan meremukkan kaki dari keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya si ular, kepalanya setan. Ya terus sampai kemudian Tuhan panggil Abraham, ya, dan seterusnya bangsa Israel, ya, semua sudah di dalam rancangan Tuhan. Semua sudah di dalam agenda Tuhan. Bahwa klimaks dari rancangan penebusan Tuhan itu adalah melalui kedatangan Mesias. Ya, ribuan tahun sebelum Yesus datang, itu sudah dinubuat. Nah, kita akan melihat, ya ini makan malam ini ya. Jadi kemudian mereka mengundang Yesus untuk makan. Sesuai dengan aturan keramat Timur Dekat kuno, kedua pengikut ini kemudian mengundang, dalam tanda kutip ya, orang asing karena mereka belum kenal itu. Ya, mata mereka dihalangi untuk mengenali Yesus. Dia mengungkapkan identitasnya hanya setelah bersusah payah menjelaskan kepada mereka hal-hal tentang dirinya di dalam seluruh kitab suci. Para murid telah menatap wajah Yesus yang telah bangkit, namun mereka terhalang untuk melihatnya sampai mereka mengubur harapan mereka yang salah. Ya. Tinjauan yang cermat terhadap kitab suci memberi mereka perspektif ilahi tentang apa yang pernah mereka lihat sebagai keadaan yang suram. Begitu mata mereka terbuka terhadap kenyataan dan implikasi kebangkitan, Yesus menjadi terlihat oleh mata fisik mereka. Ya, dalam bahasa Yunani dipakai kata ophthalmos dianoigo epiginosko, yang diterjemahkan mata mereka terbuka, maka terbukalah mata mereka dan mereka mengenali dia. Atau secara harafiah bisa diterjemahkan, mata mereka terbuka sepenuhnya dan mereka datang untuk memahami dia sepenuhnya. Mereka mulai mengenali Yesus dalam semua arti pentingnya. Dia sebagai Mesias, dia sebagai putra Elohim, dan dia sebagai Tuhan mereka yang telah bangkit. Jadi ini luar biasa ya, bagaimana Yesus dengan kesabarannya ya membimbing para murid pelan-pelan ya, di dalam kebodohan mereka, di dalam kedegilan mereka, di dalam ketidakpercayaan mereka, ya, di dalam mata mereka yang belum bisa melihat hal-hal yang spiritual. Akhirnya kemudian mereka bisa mengenali Yesus, bahwa dia benar-benar Mesias, dia putra Elohim, dan pengharapan mereka tidak sia-sia. Ya, pengharapan mereka tidak pernah sia-sia. Ya. Nah, ketika Lukas menceritakan kisah tentang dua murid yang putus asa di jalan menuju Emmaus, kita tidak bisa tidak mengidentifikasi diri kita dengan rasa sakit mereka. Ya, ingat bahwa kita semua adalah peziarah dalam perjalanan hidup. Ya, mengalami putus asa dengan keadaan hidup dari waktu ke waktu. Putus asa ketika harapan kita berakhir dengan tragis. Ya, tapi kita perlu ingat bahwa setiap pencobaan yang Tuhan izinkan adalah kesempatan untuk menemukan apa yang Tuhan ingin kita lihat. Tuhan menguji kita di dalam kesabarannya supaya kita bisa melihat dan menemukan Dia. Dan menemukan apa yang Tuhan ingin kita lihat. Seperti dalam kasus dua pengikut di jalan menuju Emmaus,
kita harus mengizinkan Tuhan membuka mata kita. Ya, meskipun ini adalah suatu yang Dia harus lakukan atas nama kita, namun kita dapat membuat prosesnya lebih mudah ya dengan memperhatikan 4 hal ini. Jadi ini sebagai penutup 4 hal yang perlu kita perhatikan. Ya, supaya kita tidak jatuh ya seperti murid-murid Yesus ini ya, yang nggak percaya. Tadi kita sudah baca berulang-ulang itu. Nggak percaya. Gitu. Nah, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa menjalani atau kita membuat proses ya, melihat Tuhan itu ya, menjadi lebih mudah. Yang pertama adalah kita perlu mengundang Tuhan. Ya, kita perlu mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Bukan hanya ini saat pertama kali ya kita bertobat, kemudian untuk dilahirkan kembali ya, kita mengundang Tuhan masuk. Ya, tetapi perlu setiap saat kita mengundang Dia. Ya, mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda mengundang Tuhan masuk ke dalam kehidupan Anda? Ya, Kleopas dan rekannya mendengar dengan seksama suara kebenaran dan kemudian apa? Mereka mengundang Yesus. Yesus kan mau pergi kan? Dia seperti itu mau pergi meninggalkan mereka, tapi mereka bilang ini udah agak gelap nih. Mari datang makan. Mengundang dia ke rumah mereka. Jika Anda belum memulai hubungan dengan Tuhan, Anda akan terus berjuang dengan sia-sia. Ya, Tuhan itu ingin kita memiliki relasi dengan Dia. Itu yang paling utama sebetulnya kan? Ya, Tuhan ingin berelasi dengan manusia. Ya, untuk itu apa? Kita perlu mengundang Dia. Tuhan Yesus mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk, aku akan makan bersama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengatakan, ya, datanglah kepadaku, marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Ya, Tuhan mau supaya kita mengundang Dia masuk ke dalam kehidupan kita. Ini yang paling utama. Ya, undang Tuhan masuk di dalam kehidupan Anda, di dalam pekerjaan Anda, di tengah-tengah keluarga Anda, di tengah-tengah kita mengalami pergumulan apapun. Undang Dia. Dia akan hadir dan Dia akan membereskan hal-hal yang belum beres. Yang kedua, serahkan pengharapan Anda ke dalam tangan Tuhan. Ya, semua kita ini kan punya agenda. Kita punya ekspektasi. Ya. Anda ya, itu kalau saya tanya pasti bisa menceritakan toh, saya mau apa? Ya, ini agenda Anda itu apa? Ya, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan keluarga, ya toh, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan. Kita semua punya agenda, kita semua punya harapan-harapan. Nah, Tuhan mau kita menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Ya, karena Dia yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Hal-hal yang kita anggap sebagai kebutuhan bisa jadi di dalam hikmatnya Tuhan itu bukan kebutuhan kita. Waktu kita menyerahkan itu kepadanya, kemudian Dia murnikan itu. Sesuatu yang kita anggap sebagai kebutuhan atau sebagai pengharapan, waktu kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan menguduskannya. Dia akan memurnikannya. Ya, sehingga pengharapan-pengharapan kita, kebutuhan-kebutuhan kita itu menjadi lebih sejalan, lebih sesuai dengan agendanya Dia. Dan kalau itu sudah di dalam agendanya Dia, wow,
itu luar biasa ya. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya bagi keluarga kita. Kemudian yang ketiga, carilah perspektif Tuhan. Ya, inilah perspektif spiritual itu. Carilah perspektifnya Tuhan. Ya, sudut pandang Tuhan itu di mana atau bagaimana? Untuk membantu kedua murid melihat keadaan mereka dari sudut pandang Tuhan, Yesus menjelaskan kitab suci. Ya, dan kita memiliki kesempatan yang sama untuk berbagi sudut pandang Tuhan dengan membaca satu-satunya sumber kebenaran yang sepenuhnya dapat diandalkan, yaitu 66 kitab dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Luangkan waktu sedikitnya 10 menit setiap hari dan bacalah firman Tuhan supaya kita apa? Memiliki perspektif Tuhan. Ya kan? Kalau dalam dunia ini, wah kita lihat ada begitu banyak godaan itu. YouTube lah, makanya begitu banyak orang terkecoh kan. Facebook, Instagram, Twitter, macam-macam. Lalu kemudian ada begitu banyak afiliator-afiliator bergentayangan. Menawarkan apa? Kekayaan. Menawarkan apa? Uang yang mudah. Nggak ada itu uang yang mudah. Kalau mau kaya ya kerja keras. Ya, tapi ya kaya pun sebetulnya kita masih perlu untuk, kita masih bisa mendefinisikan lagi. Seorang apa itu yang sederhana dengan gaji yang kecil, tapi dia puas dengan hidupnya, dia bahagia dengan hidupnya, itu lebih kaya, akan lebih kaya daripada misalnya itu Elon Musk yang dia nggak puas dengan apa yang dia miliki, dia ingin lebih. Atau Bill Gates yang nggak puas dengan hidupnya, dia ingin lebih. Kalau kita berbicara perspektif Tuhan, kekekalan, materi itu udah nggak ada artinya materi itu. Ya kan? Nggak ada artinya. Uang itu nggak ada artinya. Apalagi semuanya satu waktu semua akan kita tinggalkan juga kan. Nah, jadi hati-hati ya kan, dalam dunia ini mengapa begitu banyak orang yang terkecoh, dibodohi. Seperti apa? Itu kerbau dungu itu yang dicocok hidungnya, ditarik ke sana kemari. Begitu mudah orang keluarkan duit ratusan juta sampai miliar, lalu hilang dalam sesaat. Ya kan? Ini luar biasa, penipuan ini luar biasa. Ya, itu seperti ada sebuah desain raksasa itu. Ada yang memainkan itu. Ya, supaya orang tertipu. Nah, kita harus hati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus waspada. Ya. Nah, untuk itu carilah perspektif Tuhan. Supaya kita bisa berbahagia di dalam hidup kita. Dan kita merasa cukup. Kemudian yang terakhir, percayalah pada waktu Tuhan. Ya, kita masih belajar percaya pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Dalam Yesaya berapa itu dikatakan? Ya, Tuhan mengatakan apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Ya, setinggi langit di atas bumi, demikian tingginya rancanganku dari rancanganmu dan jalanku dari jalanmu, kata Tuhan. Ya, jadi percaya pada waktu Tuhan. Ya, dia akan memberikan apa yang kita butuhkan pada waktunya. Yang kita butuhkan dalam perspektifnya dia. Nah, Tuhan dalam pemahamannya yang sempurna tidak mengizinkan kedua murid itu untuk mengenali Yesus sampai waktunya tepat. Ya kan, bisa aja kan Yesus langsung ujuk-ujuk datang bilang, saya ini Yesus. Saya ini guru kalian, saya ini Tuhan kalian. Lihat ini, saya sudah bangkit. Ya, dia bisa aja kan lakukan itu, tetapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Dia punya agenda. Ya, dia tidak mengizinkan kedua murid itu untuk mengenali Yesus sampai waktunya tepat. Dia ingin mengedukasi mereka dulu.
Dia tidak membiarkan mereka menderita dalam kesedihan lebih lama dari yang seharusnya, namun dia tidak mengakhiri ketidaknyamanan mereka terlalu cepat. Ya kan? Jadi dalam hidup kita juga sering sekali seperti itu. Ya, Tuhan biarkan kita dalam kesulitan supaya kita belajar. Ya, entah apapun itu pelajaran yang dia mau. Ya, supaya kita bisa belajar tentang dia. Belajar tidak mengandalkan diri kita. Ya, belajar tidak mengandalkan itu kepintaran kita. Belajar supaya kita tidak gampang dibodohi. Ya, jadi sering sekali Tuhan lakukan itu. Dia tidak mengakhiri ketidaknyamanan. Ini para murid termasuk kita terlalu cepat. Kenapa? Karena kematangan spiritual itu jarang terjadi secara instan. Ya, kematangan spiritual jarang terjadi secara instan. Ya, itu adalah sebuah perjalanan dan perjalanan itu membutuhkan waktu. Ya, kita ini kan semua kan sedang dalam perjalanan ini. Ini perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, dan itu membutuhkan waktu. Itu bukan sesuatu yang instan. Ini kadang-kadang kalau kita lihat dalam dunia kini nih apa-apa instan ya kan. Kuliah juga instan. Banyak sekolah teologi yang instan. Gampang sekali keluarkan doktor. Gampang sekali keluarkan gelar master. Ya, atau sarjana. Ya, padahal itu adalah sebuah perjalanan waktu. Ya, ini perlu kesabaran, perlu endurance, ya daya tahan. Ya, nah untuk itu kita perlu tunduk kepada kehendak Tuhan dan percaya pada waktunya Tuhan. Oleh karena Tuhan itu setia. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Kita boleh belajar apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid. Ya, 2 murid perjalanan ke Emmaus. Tuhan tidak melepaskan ketidaknyamanan mereka dengan cepat, ya, tapi itu Tuhan ajar mereka sampai mereka memiliki pandangan dalam dimensi spiritual. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa sambil kita menaikkan 2 syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan kuasa dosa, sudah mengalahkan kuasa maut, sudah menjamin keselamatan kami, sudah menjamin hidup yang kekal, melalui kematian-Mu di kayu salib dan juga melalui kebangkitan-Mu atas kematian. Engkau adalah Tuhan dan Raja, kami memuji-Mu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami boleh belajar dari 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Di dalam ketidakberdayaan, ketidakmengertian, di dalam ketidakpercayaan, Engkau begitu sabar melayani mereka, mengajari mereka sehingga mereka kemudian bisa melihat Engkau dengan benar. Dan hanya ketika kami bisa memandang-Mu dengan benar, kami juga bisa melihat diri kami dengan benar, melihatnya dengan utuh, dan diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang sudah mendengar firman-Mu. Jangan biarkan dosa ketidakpercayaan menguasai kehidupan kami. Biarlah kami selalu hidup mengandalkan Engkau, percaya kepadamu, meyakini bahwa Tuhan baik. Kalau Yesus sudah diberikan untuk kami, bagaimana mungkin hal-hal lain tidak diberikan? Kebutuhan-kebutuhan kami tidak Engkau cukup. Semuanya Engkau cukupkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan menyembah. Berkatilah bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati bangsa Indonesia, supaya menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang
dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena kami mempraktekkan kasih Tuhan, saling mengasihi sesama suku-suku bangsa, saling menghormati, hidup rukun dan damai. Berkati pemerintah kami Tuhan, supaya dapat mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk perang di Ukraina, supaya perang ini boleh segera berakhir. Hati Raja ada di dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, supaya gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat, menebarkan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang di seluruh dunia. Berkati semua keluarga kami, orang tua kami dalam masa tua, berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, berkati pekerjaan kami, buat kami berhasil dengan pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Berkati semua anak-anak kami, supaya studi mereka lancar, pekerjaan mereka lancar, kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak. Kami alaskan doa ini dengan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kepada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari Mazmur dan nyanyian rohani 117 ayat 1 dan ayat yang berikut kita nyanyikan sebagai keyakinan kita di hadapan Tuhan bahwa di dalam seluruh kehidupan kita Tuhan hadir, Tuhan ada. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan ada dan Tuhan memperhatikan kita. Tuhan menyertai kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di gunung dan di lembah, kemana jalan, di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Di atas dalam surga pun dalam dunia, di mana-mana juga Tuhanku ada.
saudara, saudara dan teman yang tinggal itu Tuhan tetap setia. Jika ku putus asa dan hatiku lemah, syukur yang maha kuasa Tuhanku Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera bagi saudara-saudara, juga kasih beserta iman dari Elohim, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah beserta semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kekekalan. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.